وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi wa bidzikri habibihi saratil qulubu mutmainnah.
وصارت جميع الأمور به سهلة فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة والكرامة والبركة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة قادت الأمة والمخلوق كافة إلى سبيل السلامة الأبدية وإلى سبيل السكينة الحقيقية صاحب الرسالة العامة على أساس الهداية لجميع المخلوق كافة من قد أظلته الغمامة وشهدت بين يديه الظبي بالرسالة وبكت العود والأشجار شوقا له ومحبة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الذين قد استغرقوا بدموعهم وعروقهم في ليالهم ونهارهم شوقا له ومحبة فامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه ظاهرا وباطنا سرا وجهرا فدرجوا بذلك إلى الدرجات العالية ودخلوا بذلك الجنة ونالوا من ربهم رحمته ورضاه أما بعد. Para jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, talibin talibat, segenap orang-orang yang percaya kepada Allah dari golongan perempuan juga dari golongan laki-laki dan segenap orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan, juga segenap para pencari ilmu Allah dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, bangsa manusianya ataupun bangsa jinnya, yang alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bernaung, bertatap muka di kumpulan yang agung, kumpulan yang mulia, di mana tiada lain kita datang ke sini didasari dengan niat di dalam hati kita mencari keridhaan Allah, mencari kasih sayang Allah, pertolongan Allah, juga menyambut pemberian dari Allah, yang semoga langkah kita semuanya di pagi hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, talibin talibat, para santriwan santriwati, mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya yang ada di majlis ini, Al-Fakir dapat tugas sebelum Abuya mengisi. Abuya tetap mengisi pada pagi hari ini, namun Al-Fakir barusan dapat tugas supaya mengisi terlebih dahulu sebelum Abuya, dan dapat tugas pula untuk menyampaikan tarhib, marhaban, ahlan wa sahlan bikudumikum, selamat datang untuk para santriwan santriwati Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Ahlussunnah wal Jamaah, juga mengucapkan selamat datang didasari dengan kegembiraan di dalam hati yang amat besar untuk para jamaah, khususnya para orang tua murid yang ikut hadir di pagi hari ini. Ahlan wa sahlan marhaban bikudumikum, selamat datang dengan kedatangan antum sekalian di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kami menyambut dengan gembira kedatangan semuanya. Kami menyambut dengan gembira karena di dalam diri kami tercantum juga diajarkan
agar di dalam kehidupan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran yang mana penghujungnya adalah surga. Kami berharap kita bersama-sama di dunia selalu dikumpulkan di taman surga Allah, yaitu majlis ilmu, majlis zikir Allah, dan kelak suatu saat nanti mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita bisa berkumpul pula di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Al-Bagir diperintahkan untuk menyampaikan sedikit, karena ini awal-awal bagi santri gitu kan, awal kembali di tahun ajaran yang sekarang, semester pertama tahun ajaran baru, agar mengingatkan kembali tentang bekal yang harus ada di dalam diri talibul ilm, para penuntut ilmu Allah. Berikut pula ini berlaku untuk siapapun. Bagi orang yang emang ada di dalam hatinya dibuktikan dengan pergerakan ingin mencari ilmu Allah, di mana yang Al-Bagir kutip penjelasan bekal yang luar biasa, hampir mencakup semuanya, adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menjelaskan di dalam bait syairnya, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin dzakain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Mungkin saya yakin kebanyakan di antara kita pernah mendengar bait syair ini. Namun sebagaimana di Al-Quran saja kita diajarkan oleh Allah untuk tadzakur, padukuru, tadzakur, untuk mengingat. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita ternyata problemnya bukan masalah gak tahu. Ternyata problem di dalam kehidupan kita bukan hanya masalah ketidaktahuan, bukan. Ada sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, kalau ditanya tahu. Problemnya bukan masalah tahu dan tidak tahu. Ternyata problem kedua setelah tahu, problem kedua adalah apa? Masalah ingat dan tidak ingat. Ingat gak? Gitu kan? Oh, saya lupa. Ini lupa kalau dibahasakan Arabnya goflah, ya, gitu kan, lalai, nasin lalai. Ini problem yang paling banyak di dalam kehidupan kita. Di dalam masalah apapun, yang paling banyak problemnya adalah lupa. Makanya di sini kita punya tugas untuk saling mengingatkan. Yang dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Hikamnya, gimana kata Imam Haddad? An-naim yughadz wal ghafil yudzakkar. Yang tidur tolong bangunkan. Yang tidur dibangunkan, kemudian yang lalai diingatkan. Yang tidur dibangunkan, yang lalai lupa diingatkan. Itu adalah tugas kita. Yang betul-betul blank, gelap di dalam kehidupannya, gak jelas arah gitu kan, sehingga berani mau mulai melaksanakan yang haram, kita ingatkan. Kemudian yang lalai gitu kan, yang lupa, kita ingatkan pula. Ini adalah tugas bagi kita sebagai sesama muslim, khususnya umumnya sesama makhluk Allah. Bukan hanya sebatas orang Islam, orang ahli ta'ah, namun hubungan kita dengan ahli maksiat, ahli ta'ah dengan ahli maksiat, tugas ini harus. Bahkan dengan non-muslim sekalipun, di mana posisi mereka dalam keadaan tidur dari kebenaran, menutup mata dari kebenaran, maka kewajiban bagi kita mengingatkan mereka terhadap kebenaran yang mereka lupakan.
atau kebenaran yang tidak mereka lihat. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan la ikraha fiddin. Gak ada paksaan di dalam agama. Ustaz gak usah maksa. Gak ada paksaan. Ya ini kenapa kok apalagi di pesantren banyak paksaan. Gitu kan, bangun dipaksa. Ada waktunya, waktu bangun baru juga tidur setengah jam gitu kan. Padahal saya mualim gitu kan, malam teh susah tidur. Baru tidur setengah jam udah dibangunin, capek dipaksa. Apaan paksaan? Kok ibadah paksaan? Nah, katanya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Kamu bacanya hanya setengah. Terusin dong, jangan bacanya la ikraha fiddin doang, kan ada seterusnya. Qad tabayyanar rusydu minal ghayy. Gak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena sudah jelas mana kebenaran dan mana kesesatan. Kalau sudah jelas mana kebenaran, mana kesesatan, ya sudah, gak usah dipaksa juga. Kalau dia waras, pasti akan mengambil kebenaran. Di depan kita sekarang udah ada jelas-jelas, di depan kita ada minuman dikemas, tulisannya adalah minuman gitu kan, contoh kopi atau susu. Di sini lagi gitu kan ada kemasan racun, tulisannya sudah jelas racun. Ini sudah jelas belum? Ini sudah jelas mana yang bisa diminum dan mana yang gak bisa minum, jelas gak? Jelas. Kalau sudah jelas, kira-kira tatkala ada orang mau ngambil minuman di antara dua, perlu dijelasin lagi nggak? Perlu dipaksa nggak? Gak usah. Kamu mau minum, ambil aja. Kenapa? Sudah ada tulisannya kok. Ambil aja. Makanya la ikrah, nggak ada paksaan. Kenapa? Kan sudah jelas. Problemnya, kenapa kita masih ngomong menjelaskan kepada yang lainnya? Karena kemasan sudah jelas. Kebenaran kesesatan sudah jelas, cuman mata yang melihatnya buram. Yang mau ngambil minumannya buram, mendingan buremin, ini mah buta. Di depannya ada minuman, gitu kan, dua kemasan, kebenaran dan kesesatan. Datang orang buta mau minum, sifat kita gimana? Sifat kita gimana? Menunjukkan. Pak, ini nih, ini minuman yang harus diminum, dan ini minuman yang gak boleh diminum. Kenapa? Ini mah racun, gak boleh diminum. Apakah kita dinyatakan memaksa? Lah, kita mah gak memaksa, cuman menjelaskan. Betul, tetaplah ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Problemnya mata kamu berem. Kalau gak ada paksaan, terserah saya dong Ustadz. Terserah saya dong malim, mau saya tidur jam berapa, mau saya makan jam berapa, mau saya ngapalin atau tidak, kan gak ada paksaan. Betul, gak ada paksaan. Kenapa? Teruskan ayatnya, karena sudah jelas mana kebenaran dan mana kesesatan. Cuman problemnya mata kamu buram. Mata kamu ini yang paling parahnya lagi buta. Makanya saya tunjukin mana kebenaran dan mana kesesatan. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Para ulama, para aulia bukan berarti dakwah kesana kemari memarahin kita gitu kan, nasehatin kita. Bukan memaksa, bukan, menunjukkan mana kebenaran dan mana kesesatan. Kenapa? Kalau kamu sudah paham mana kebenaran, mana kesesatan, sudah bisa melihat, gak usah diomongin juga, kamu pasti akan mengambil kebenaran. Problemnya kamu kan gak tahu, makanya ditunjukin mana kebenaran dan mana kesesatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Kan mu'alim di Al-Quran juga kan dijelaskan gitu kan, wa as'ang takrahuna syai'an wa khairul lakum gitu kan. Di Al-Quran dijelaskan, terkadang kamu itu menyenangi suatu perkara namun ternyata itu buruk bagimu, dan terkadang kamu membenci suatu perkara itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kan di Al-Quran juga jelaskan, Allah yang tahu malim. Kata Allah, wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, kalian semuanya gak tahu.
Mana yang baik dan mana yang enggak baik. Ini problemnya yang ngomong kan mu'alim. Yang ngomongnya kan ulama, bukan Tuhan. Kan kata Allah, Allah yang tahu, gitu kan. Kalian tidak tahu. Di sini itu yang dituju oleh Allah adalah mayoritas orang, atau yang dilihat oleh Allah adalah mabda'ul khalq, permulaan orang emang tidak tahu. Namun kemudian Allah memilih sebagian orang untuk menerima pengetahuan dari Allah, sehingga dia paham mana yang baik dan mana yang gak baik, mana kebenaran dan mana yang kesesatan. Ini yang diisyaratkan oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun." Sesuatu yang dipandang baik oleh orang muslim sesungguhnya, itu juga baik di sisi Allah. Sesuatu yang dipandang baik oleh orang muslim sejati sesungguhnya, itu teh baik, ya sudah, berarti itu pula baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang buruk menurut orang muslim sejati, maka itu pula buruk di sisi Allah. Siapa lagi muslim sejati kalau dilihat di antara yang ada di alam muka bumi ini, di antara kita dan yang lainnya? Siapa lagi kalau bukan ulama? Siapa lagi kalau bukan ulama? Yang dimaksud oleh Nabi, maro al muslimuna, orang muslim di sana yang pandangannya dianggap oleh Allah, pandangannya diakui oleh Allah dan Rasulnya. Siapa lagi? Makanya mengajarkan kepada para murid-muridnya, ini yang baik bagimu, ini yang buruk bagimu, gitu kan. Masuk pesantren dilihat oleh para ulama, karena kalian ini adalah calon-calon, gitu kan, pendakwah adalah calon-calon orang yang memegang ilmu Allah, orang-orang yang memahami ajaran Allah dengan sebetul-betulnya ajaran. Maka tatkala masuk pesantren dilihat, jangan sampai ada yang mengganggu pikiran kalian, harus bersih pikirannya, harus bersih hatinya, gitu kan. Makanya di pesantren jangan heran sekarang sudah mayoritas kebanyakan pesantren aturan masuk pesantren gak boleh bawa HP. Kenapa? Karena kalau bawa HP nanti, gitu kan, pikirannya ini bahaya, bisa kacau, bisa terganggu. Kan mu'alim HP juga saya gunakan untuk dakwah, namun tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan terkadang HP-nya dipakai untuk di luar dakwah. Sedangkan kita tahu patokan di dalam qaidah fikih gimana, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan ketimbang menarik kemaslahatan. Menolak kerusakan harus didahulukan ketimbang menarik kemaslahatan. Ini yang diajarkan oleh Allah. Allah di dalam Al-Quran berdialog dengan orang Mekah tentang masalah khamr. Terkadang khamr ini, gitu kan, emang gak bisa dipungkiri, kadang khamr ini ada faidahnya. Kadang ada faidahnya, betul, ada faidahnya di sebagian negara untuk menghangatkan badan dan sebangsanya. Ini kan ada faidahnya, namun kata Allah, bahayanya ketimbang faidahnya lebih banyak bahayanya. Bahayanya ketimbang faedahnya lebih besar bahayanya. Makanya gimana? Oh, gak bisa. Kita harus mengambil sisi menolak kerusakan ketimbang menarik kemaslahatan. Di sini HP dilarang, gitu kan, elektronik dilarang, untuk santri gak boleh megang HP, gak boleh megang elektronik. Kemudian gak boleh keluar, gitu kan, sengaja. Kemudian sengaja ada aturan dulu, jangan sering ketemu orang tua, jangan ditelepon oleh orang tua. Itu kan mu'alim kangen, mu'alim orang tuanya juga. Nah, kita ini laksana anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kemudian terkadang pikiran kita, gitu kan, kenapa sih dilarang? Padahal ini kan saya main ini, main itu, padahal saya cuma mau mengambil barang itu, apa susah saya memainkannya, tanpa disadari yang ingin dimainkannya adalah api.
Gitu loh. Ini para ulama paham. Para ulama paham apa yang terbaik bagi kita, paham. Tadi antaranya untuk membina, membangun, gitu kan, kesungguhan di dalam menuntut ilmu perlu kerja keras yang luar biasa. Dari sisi mana? Dijelaskan oleh para ulama dari dua sisi. Pertama dari sisi anaknya, kedua dari sisi orang tuanya. Dari sisi anaknya, dari sisi orang tuanya. Ini kedua-duanya dijelaskan di dalam syair Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, syair yang tadi kata beliau, ala la tanalul ilma illa bisittatin, ketahuilah kamu gak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan kepada kamu, kata Imam Ali, tentang 6 perkara ini dengan satu penjelasan. Pertama, zakain, kecerdasan. Itu yang pertama. Wahirsin, ambisi yang kuat. Di samping kecerdasan harus memiliki ambisi yang kuat. Zakain wahirsin. Wastibarin, harus berusaha sabar, bukan wasobrin, istibarin, berusaha sabar. Terus gimana lagi? Wabul gotin, harus biaya. Ini yang Ali menjelaskan. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, harus ada gurunya. Yang keenam, watuli zamani, harus lama pesantrennya, harus lama menuntut ilmunya. 6 perkara ini adalah poin terpenting yang harus ada pada jiwa orang yang nuntut ilmu, baik dari sisi anaknya maupun dari sisi orang tuanya. Yang dari sisi anaknya, contohnya dakain, harus cerdas. Mu'alim kan saya mah gak cerdas, buktinya mu'alim saya mah gak naik. Kenapa? Yang berumnya banyak. Mu'alim saya gak cerdas, buktinya apa? Saya ngapalin, memahami itu sulit, susah. Nah, kamu pahami dulu, gitu kan. Yang dimaksud cerdas oleh Imam Ali di sini apa? Cerdas yang bisa mendapatkan ilmu, kata Imam Ali. Kamu coba satu kata diulang-ulang 40 kali, ketalar gak? Bangku, coba bangku bahasa Arabnya maktabun. Maktabun, 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 ulang-ulang 40 kali, ketalar gak? Kalau ketalar, cerdas. Kalau masih ketalar, cerdas, sudah. Cuman cerdasnya ini kalau sering saya bahasakan, cerdas yang tertimbun. Cerdas yang tertimbun. Dulu di Yaman, di Tarim, kalau gak salah di Masjid Ba'alawi, ada seorang thalibul ilim, subhanallah, punya tugas ngapalin zubat. Ngapalin zubat. Kan kalau dulu masih pakai cempor, gitu kan, belum pakai lampu, masih cempor. Ngapalin di sana. Jangankan ngapalin 10 bait, 1 bait saja susah masuk. Susah masuk. Zubat susah masuk ulang-ulang. Sampai bingung. Di waktu pagi akhirnya tiduran, gelutak-gelutuk gitu kan. Tengah lieur tiduran. Udah padam cempornya. Kan kalau cempor pinggir-pinggirnya kalau bekas menyala masih banyak minyaknya. Lihat ke sana. Dia mendapati semut di dalam itu cempor. Lihat semut di tengah-tengah. Itu jalan ke atas, serodot deui eta semut. Serodot deui. Ini santri tadinya merasa kehibur gitu kan, eta sireum tadi geus lieur, pusing mikirin hafalan, eta semut jalan, serodot deui ka handap. Susurian senyum. Pada gitu, geletak-gelitik gitu kan. Ini gak kehafal pusing sampai akhirnya beberapa jam kemudian melihat 1 langkah lagi itu semut nyampe ke puncak. Dan subhanallah itu semut ternyata bisa nyampe ke puncak. Selama berjam-jam baru nyampe ke puncak, padahal dekat. Ini santri yang tadinya ketawa gitu kan, mentertawain itu semut, tatkala melihat posisinya sudah di atas, spontan berhenti tawanya, kemudian terpikir di dalam otaknya,
Akhirnya gimana? Ya Allah, itu semut yang kecil saja lemah, tidak pernah menyerah. Padahal yang harusnya dari sini, dari tengah ke atas itu paling juga gak sampai 1 menit. Ini berjam-jam, itu semut yang kecil sampai terus gak berhenti. Demi nyampe di puncak, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, terjatuh lagi, sampai akhirnya di atas berjam-jam. Semut yang kecil aja gitu kan gak berhenti berusaha, apalagi saya. Kok kenapa saya sekarang menyerah? Akhirnya terus mengulang-ulang, subhanallah, yang lain apal zubat berbulan-bulan, dia apal zubat 1 minggu. Padahal tadinya susah. Ini yang diisyaratkan oleh Allah, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada jalan kami. Kapan petunjuk Allah datang kepada itu orang? Setelah jahada. Lanahdiyannahum subulana ada setelah jahada. Usaha dulu. Usaha, setelah usaha baru akan Allah berikan petunjuk. Kita susah menghafal, memahami keilmuan, usaha, lambat laun akan mendapatkan lanahdiyannahum subulana. Makanya peribahasa saya, setiap di antara kita itu sebenarnya cerdas dan pinter, cuman masalahnya tertimbun. Lamun tertimbun kumaha gali. Tuli galina kumahanya beda-beda. Ustaz si anu mah gitu kan 2 hari bisa, seminggu bisa, sebulan deh. Kan kata suka tertimbunnya beda-beda. Ada yang 1 meter. Ada yang 2 meter tertimbunnya, aya 1 kilo, aya 2 kilo. Intinya terus gali. Pasti manjahada fina lanahdiyannahum subulana manjada wajada. Zakain, kecerdasan. Kedua, hirsin, ambisi yang kuat. Kalau di dalam ilmu harus menimbulkan ambisius, menjadi seorang ambisius yang kuat. Apal ini, cari lagi yang lain, cari lagi, terus cari lagi. Ambisi di dalam menuntut ilmu. Lihat temannya sekarang sudah ketalar, contoh ketalar jurumiyah, saya belum ketalar jurumiyah sama sekali, kejar jurumiyah. Sudah ketalar jurumiyah, kemudian saya melihat teman saya gitu kan ketalar imriti, kejar imriti. Terus selanjutnya terus ambisi terus. Ini di dalam menuntut ilmu. Di dalam kebaikan harus seperti itu. Lihat teman kita sholat duha sekian gitu kan terus naik. Di dalam keilmuan, di dalam ibadah terus. Tidak pernah merasa cukup. Khususnya sekarang bagi santri di Pondok Pesantren Asyifa Mudia, kita menyediakan program bisa naik langsung tanpa menunggu 1 tahun. Program naik setengah tahun. Sebenarnya 3 bulan juga bisa dengan catatan tapi hafalan yang di kelasnya, yang untuk kelasnya, contoh ada santri sekarang di kelas 1, hafalannya apa saja, kurikulumnya, hafalannya harus sudah ketelar semuanya. Yang diprogramkan di kelas tersebut ketelar semuanya. Udah gitu sekarang masalah kajiannya, kitab apa saja harus dipahami. Itu mau terserah caranya gimana. Kalau emang betul kamu ingin sungguh-sungguh, ingin cepat, kamu pasti akan berusaha ngaji idopi di luar, nanya ke kakak kelas gitu kan. Kemudian kalau sudah tercapai semuanya, baru tinggal datang ke kantor saya, ngurusnya itu mah urusan saya. Datang ke saya, ntar saya ngetesnya. Kemudian sesuai dengan syarat, maka bisa naik. Meskipun gak lewat dulu 1 tahun, gak lewat setengah tahun, kalian kalau 3 bulan sudah tercapai, datang ke saya. Malim, saya sudah ketalar gini-gini. Malim, saya minta diujiankan. Ntar kalian akan dikasih ujian tertulis juga. Ntar saya lihat dari sisi nilai tulisannya. Kalau hafalan sudah jelas, harus tulisannya nilainya berapa, baru ntar ditaikin. Gak nunggu 1 tahun, gak nunggu setengah tahun. Kenapa? Karena kita sekarang gitu kan melihat banyak di antara santri ini yang memiliki kecerdasan yang luar biasa gitu kan, yang di atas rata-rata. Ini eman. Disayangkan kalau seandainya orang yang memiliki potensi gitu kan di dalam menerima ilmu Allah dilamakan. Selagi bisa menimba yang lebih tinggi lagi, kenapa enggak?
Dengan syarat tadi gitu kan, hafalan, tulisan juga satu syaratnya, tidak ada pelanggaran. Syaratnya itu pelanggaran. Ini yang membedakan pesantren dengan yang bukan pesantren. Kalau sekolahan contoh di luar sana gak melihat dari sisi pelanggaran gitu kan, pelanggaran gak berpengaruh kepada masalah kenaikan, kepada masalah kenaikan, masalah apa namanya itu prestasi gitu kan. Kalau di luar sana gak dipandang, kalau pesantren beda. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh Allah bukan masalah ilim saja, bukan untuk menggali tentang ilmu saja, melainkan tentang akhlak. Berapa banyak orang yang keilmuannya tinggi namun akhlaknya tidak ada. Kita tidak mau memiliki seorang gitu kan santri yang memiliki pola pikir seperti itu. Karena semuanya adalah calon-calon pendakwah. Semuanya adalah calon-calon yang membenahi dirinya sendiri, kemudian gitu kan berharap agar menyebarluaskan kembali kepada keluarganya, orang tuanya. Maka harus dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya keilmuan melainkan akhlak juga harus. Jangan heran kalau di pesantren kita melihat anak kita nilainya bagus namun ternyata tidak mendapatkan prestasi. Kenapa? Karena yang dilihat bukan dari sisi ilmu saja. Ini anak supaya mengerti bahwa tugasnya bukan hanya menyebarluaskan ilmu saja, melainkan akhlak yang dijelaskan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Kata Nabi, saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi. Bukan hanya ilmu saja, akhlak harus. Jangan heran kalau di pesantren-pesantren ini akhlak dinilai. Gitu kan? Jangan heran. Nah, ini kita mengadakan program seperti ini. Makanya mumpung masih awal-awal ini, khususnya kepada para santri gitu kan, supaya betul-betul bagi kalian yang ingin betul-betul menggali ilmu Allah, ingin cepat kalian gitu kan memahami ilmu Allah, silakan kejar, ada program ini. Jaga jangan sampai melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Buat apa peraturan ditetapkan? Untuk kebaikan kita. Gitu kan? Kok mu'alim di rumah mah saya gak ada peraturan kayak gitu, ya di rumah gak ada. Di rumah gak ada memikirkan kamu jadi wali gak jadi wali. Gitu kan? Keluarga kamu belum tentu ada pikiran, kamu ada pikiran juga ingin punya anaknya gitu kan soleh, tapi gak pernah memerhatikan masalah ibadahnya. Anaknya mau keluar kapanpun, mau bangun kapanpun terserah gitu kan. Soalnya stres, saya bingung, anak saya gak nurut. Gitu kan? Sudah saya suruh gak nurut. Tapi ditanya, mau anaknya soleh? Mau, tapi nyuruh gak mau, gitu kan? Nah, usaha sedikit. Kalau kita di pesantren memiliki keinginan agar semuanya menjadi anak yang soleh. Kalau gak gitu kan, bangun mau gak mau diatur. Bangun diatur, ibadah diatur. Kenapa? Karena kita betul-betul mengharapkan agar semuanya menjadi orang soleh. Harus ikut menetapkan aturan-aturan sengaja agar itu demi jalan, demi meraih kedudukan orang soleh. Gitu kan? Zakain wahirsin, ambisi yang kuat. Yang ketiga, wastibarin, harus berusaha sabar. Bahasanya wastibarin bukan wasobrin. Istibarin, berusaha sabar. Makan yang biasanya seenaknya gitu kan, nggak bisa sekarang mah. Kenapa? Lihat penjelasan di dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada Allah, adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan menahan nafsunya dari keinginannya. Nafsunya ingin ini, nafsunya ingin itu, biasanya makannya seenaknya gitu kan, ingin yang enak-enak, pokoknya nafsunya ingin ini langsung diikutin. Di pesantren nggak bisa seperti itu. Kita belajar menahan hawa nafsu kita, menahan nafsu kita dari keinginannya kita, meredam hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita mengejar jaminan dari Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, karena Allah ketahuilah sesungguhnya surgalah tempatnya. Ketahuilah sesungguhnya surgalah tempatnya. Gitu kan? Nih, makan juga diatur makannya gitu kan. Wali makannya hijau yang seperti itu kan gitu kan. Oh subhanallah, emang seperti itulah menuntut ilmu. Sama, saya juga pesantren kayak gitu sama. Saya pesantren juga seperti itu. Dulu pesantren kalau kita orang kayak Malim Sarif gitu kan punya thariqah pasir putih. Kenapa? Karena Abuya kalau ngirim uang itu suka telat.
Telatnya juga berbulan-bulan sama. Ngasih jajan. Gitu kan? Buat makan telat. Akhirnya mau gak mau toriko pasir putih. Kalau saya kebanyakan juga terkadang uangnya dipakai untuk beli kitab. Dan minta lagi gak dikasih. Ya sudah, sama. Gitu kan? Akhirnya bikin toriko pasir putih, makan dari yang di dapur doang, kemudian hanya dicampur dibumbuin pakai garam doang udah. Malahan kita mah pakai air panas, garamnya masukin air panas, gotek-gotek, pakai rasa pencin dikit gitu kan, nasinya masukkan ke sana, jadikan sayur. Kalau saya torikonya, bukan toriko pasir putih, saya mau toriko kecapiah. Santren. Jadi ya dulu kecap 200, jadi makanya kecap aja, yang di dapur kecap aja sudah. Seperti itu emang. Di dalam mendapatkan ilmu Allah gak bisa dengan berleha-leha, senang-senang gak bisa. Segala sesuatu butuh pengorbanan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman ramal ula sahiral layali tarumul izza gitu kan, sumatana mulaila ya gusul bahra man talabal lali gitu kan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan kadar kecapaianmu maka itulah pencapaianmu. Dengan kadar kecapaianmu itulah pencapaianmu. Kamu capainya segimana usahanya, seperti itulah pencapaiannya. Gitu kan? Harus sungguh-sungguh. Tarumul izza sumatana mulaila. Oh, ceritanya ingin bersungguh-sungguh tapi tidur di waktu malam, gak pernah tahajud, gak pernah ngaji. Ya gusul bahra man talabala ali, lihat orang yang ingin mutiara saja harus nyelam ke dalam lautan. Orang ingin mutiara saja harus menyelam ke dalam lautan. Sekarang yang ingin kamu dapatkan adalah ilmu Allah yang sangat berharga, kemudian mengharap ingin mendapatkan ilmu Allah namun dengan cara berleha-leha seenaknya, oh gak bisa. Tamannaita antum siya faqihan munadiran, gitu kan, bi ghairi anain fal jununu funun. Kata ulama, tamannaita antum siya faqihan munadiran, kamu berangan-angan ingin menjadi seorang alim yang paham tentang ilmu Allah, bi ghairi anain, namun gak mau capek, gak mau usaha. Kata ulama, fal jununu funun, gila teh macam-macam, kamu termasuk gila. Ulama, kamu berangan-angan ingin menjadi orang soleh, namun gak mau berusaha mendidik diri, menahan hawa nafsunya. Cita-cita ingin menjadi orang soleh, namun gak mau menahan hawa nafsunya, gak mau melawan keinginannya, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, gak mau berusaha beribadah kepada Allah, memaksakan dirinya, awal mulanya memaksakan dirinya sehingga menjadi terbiasa. Gak mau seperti itu, fal jununu funun. Kata ulama, gila teh bermacam-macam. Walai saktisabul mali duna masyaggadin tahammuluha fala ilmu kaifa yakun. Duit saja gak bisa kamu dapatkan tanpa usaha, gitu kan. Fal ilmu kaifa yakun, apalagi ilmu bagaimana mungkin bisa. Cari duit, cari dunia saja yang hina harus usaha, apalagi cari ilmu Allah yang mulia harus usaha, Mang. Sabar, bangun diatur, makan diatur, seperti itulah kehidupan. Sabar. Kemudian berhadapan dengan teman, gitu kan. Jangan heran, medan pesantren adalah medan yang hebat di dalam mendidik jiwa dengan berbagai macam rintangan. Sebelum terjun kepada kehidupan yang sesungguhnya di luar sana, di pesantren sudah banyak, gitu kan, didikan tanpa disadari. Sebenarnya itu adalah didikan untuk diri kita, tanpa disadari, bukan disengaja, bukan. Kita di pesantren suka ada selek dengan teman, gitu kan. Bagaimana cara menghadapi teman yang berbeda pikiran, berbeda prinsip, bagaimana cara menjalin ukhuwah persaudaraan. Sebelum di luar sana, gimana cara kita menjalin ukhuwah persaudaraan dengan teman kita yang berbeda, gitu kan, kota, bagaimana menjalin hubungan dengan teman kita yang sakit, gimana, yang suatu saat nanti kita punya tugas di desa kita, kalau ada yang sakit kita tengok. Gimana kita menjalin hubungan di pesantren, punya teman yang sedang kesusahan, sedang bingung, bagaimana kita, gitu kan, menasehatinya. Sebelum suatu saat nanti di luar sana punya tetangga, punya sahabat, punya jamaah yang dalam keadaan bingung, kita menasehatinya.
Jadikan sebagai medan tantangan bagi kalian yang harus kalian bisa melewatinya. Jangan sampai ada temen gitu kan, gak senang selek dikit, akhirnya Allah mu'alim gak betah, mu'alim ingin pulang. Nah, hari kamu baru segitu, belum satu saat nanti kamu sudah punya rumah tangga. Seperti apa problemnya? Gitu kan, segitu saja sudah menyerah, bagaimana menghadapi permasalahan yang lebih besar dari itu? Dijadikan tantangan. Saya dulu pesantren, saya sering cerita, saya dulu pesantren juga sama seperti itu. Lihat, yang ada kitab saya di perpustakaan kalau salah udah gak ada. Itu ada tulisan. Oh, yang gak senang itu sama yang nulis di buku, di kitab. Dasar anu nginanya. Saya senyum aja sudah. Senyum aja yang kesenang. Terkadang kalau lagi sapu-sapu bebersih, karena saya anggota kebersihan dulu, kalau lagi bersih-bersih, sapu dipegang, ini tong sampah, injak injak sapunya, dot sampai tangan saya gitu, ngeludah di hadapan saya. Senyumin aja, biarin. Kenapa? Segitu, tatkala kita dapat ujian segitu gak sabar, bagaimana nasib kita tatkala menghadapi kelak suatu saat nanti di luar sana? Bukan hanya yang meludah di hadapan kita, bukan. Yang mencaci maki, yang ingin menjatuhkan itu banyak. Tapi karena kita sudah terbiasa di pesantren, senyumin aja, gitu kan? Ya, senyumin aja. Kenapa harus bingung? Santai. Lagian mereka gak mengurangi makan kita, gak mengurangi minum kita. Kalau kita ingin tidur, tinggal tidur. Apa susahnya? Mereka gak bisa menghalangi kita tidur gitu kan. Ganggu silakan, mau ngejek silakan. Tapi kalau saya ngantuk ya saya tidur. Problemnya kok kamu ngapain? Lagian kan problemnya dia cuma ngejek kamu, ngejeknya juga kemarin. Kenapa gak bisa tidurnya sekarang? Ayo. Sebenarnya siapa yang salah di sana? Saya ingin nanya, itu emang ngejek kamunya kapan? Ngomongin kamunya kapan? Bikin statusnya kapan? Oh, bikin status 3 hari yang lalu. Gak bisa tidurnya kapan? Sampai sekarang Ustaz. Nah, bingung saya, Bang. Ngomonginnya 3 hari yang lalu, tapi gak bisa tidurnya sampai sekarang. Bingung gitu loh. Emang sekarang kamu tidur ada yang ngomongin juga gitu kan? Enggak kan? Berarti kesalahan di mana? Oh, di kita. Ngapain? Udah gak usah dipikirin aja, santai aja kali. Nah, ini di pesantren kita pelajari. Perkara yang seperti ini di pesantren kita pelajari. Mau ada yang ngehina seperti apapun yang gak senang, be aja, senyumin aja. Cuman langkah kita, karena kita ada tujuan ingin menjadi pendakwah, mengajak orang ke dalam kebenaran. Di samping kita sabar, bagaimana kita cari cara supaya yang tadinya gak senang kepada kita, musuh menjadi teman. Bagaimana? Agar musuh menjadi teman. Dia gak senang, saya juga seperti itu. Dia gak senang, wah sampai seperti itunya. Tatkala dia sakit, saya gak malu-malu, langsung tatkala dia sakit saya tengok. Saya kasih roti, beli roti di warung, saya tengok. Sakit apa? Ajak ngobrol. Seakan-akan gak pernah terjadi apapun, santai aja, ngapain? Sampai akhirnya malu sendiri, akhirnya jadi baik. Yang paling baik malahan orang seperti itu jadinya. Subhanallah. Ini adalah medan tantangan. Makanya bagi para santri khususnya dimanapun, umumnya dimanapun para santri khususnya santri Asif Al-Mudiah, ingat, jadikan kehidupan santri sebagai medan latihan kita sebelum masuk ke peperangan yang sesungguhnya. Gitu kan? Jangan epes meet, dikit-dikit, kucing dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang, sakit dikit pulang. Walah, jangan. Gak bisa. Saya juga sakit, saya sampai di Malang, sakit, sampai dirawat di rumah sakit Malang. Ngelapor ke Abu ya, gak disuruh pulang. Enggak. Ya, jadi pola pikirnya jadi gimana kalau Abu ya akan baik, payah di pesantren Majelah Sahid. Mau di pesantren Said, di rumah sengit yang ada. Gitu kan? Di pesantren sudah jelas Said. Subhanallah. Kenapa? Karena paham bahwa menuntut ilmu perlu usaha. Gak bisa. Kalau usahanya biasa-biasa, seperti itulah pencapaiannya. Makanya usahanya harus luar biasa. Wastibarin. Harus makanya berusaha sabar. Wabulu gotin, harus biaya sama. Dulu juga sama. Berpergian juga pakai biaya. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra'ali, beliau matakan pesantren gimana? Biaya. Ibunya nyelipin uang di bawah ketiaknya, bikin
saku di sini simpen, pakai biaya. Nah, tahu. Dari dulu juga pakai biaya. Wah bulugatin, perlu biaya. Kenapa? Paham. Wah saya juga sekarang mau pakai biaya. Tinggal apa lagi? Ilmu. Jangan heran. Salah satu yang menyebabkan kurang barokahnya ilmu adalah kurangnya pengagungan terhadap ilmu. Salah satu yang banyak melunturkan pengagungan terhadap ilmu adalah kejadian yang dipandang dengan pandangan sebelah mata, yang kita tidak tahu sebenarnya seperti apa, gitu kan? Sekarang masalah dunia saja, masalah dunia, sekolah bayar, kuliah bayar, ngeluarin uangnya segimana? Pertanyaannya, ada yang mempermasalahkannya? Ada yang mempermasalahkannya? Giliran ilmu Allah seperti apa? Gimana perasaannya? Buku tentang dunia semahal apapun di Gramedia, saya lihat bukunya mahal-mahal padahal yang tipis aja segini nyampe 80.000. Tatkala kitab ini yang 20.000, gitu kan? Kalian tidak tahukah kita merenungkan seperti ada apa di balik itu? Kenapa kita gak tanya diri kita, ada apa? Kok saya giran ke ilmu Allah kayak sinis gitu loh? Ada apa? Gak pernah kita mempertanyakannya? Ada apa di sana? Apa yang kita cari sehingga banyak kalangan seperti itu? Oh subhanallah. Yang kita cari adalah keridhaan Allah, dan di sana ada musuh bebuyutan yang tidak akan membiarkan kita mendapatkan ridho Allah. Siapa? Setan. Bukankah sudah saya kasih tahu, kata Allah, jangan nurut sama setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kalau ingin mencari musuh, jangan mencari musuh si A, si B, lihat kanan, kiri, depan, belakang, bukan. Tuh setan. Di depan memusuhi, di kanan, kiri, atas, bawah, semuanya. Dari berbagai sisi mendatangi kita. Keyakinan gitu kan dihancurkan oleh setan. Bagaimana agar pengagungan terhadap ilmu Allah berkurang? Kenapa? Karena kalau sudah berkurang pengagungan terhadap ilmu Allah, maka usaha terhadap ilmu Allah akan berkurang. Apalagi kesannya kalau menganggap mulia, lebih mulia ilmu makhluk Allah ketimbang ilmu Allah. Oh waliyatubillahi min dzalik kesananya. Gitu kan? Nah ini hati-hati. Jangan sampai ada seperti itu. Guru kita gitu kan, oh subhanallah, menceritakan tentang para ulama tatkala membeli kitab gitu kan, yang dilihat adalah apa namanya? Oh, bukan masalah itunya kitabnya tapi ilmunya. Kamu dengan satu kitab ini kamu bisa mendapatkan surga yang tidak terhingga. Belum tentu dengan satu buku di Gramedia kamu bisa mendapatkan surga. Gitu kan, entah nggak ada ujungnya. Pola pikirnya ke sana karena paham apa ilmu Allah, gimana cara memuliakan ilmu Allah. Abulugatin, saya diajarkan seperti itu, saya dulu di pesantren seperti itu. Makanya kalau kitab, lu lihat kitab-kitab saya pribadi sendiri kita banyak, saya seneng, saya segimanapun harganya, kalau saya butuh mau 2 juta, 3 juta saya beli. Kenapa? Karena yang saya rasakan penghormatan terhadap ilmu Allah segimana, itu yang akan kita dapatkan. Dulu nenek moyang kita kalau ngaji kitab itu disuhun. Dulu disuhun. Kalau enggak disimpan di depan. Kalau mengaji simpan di depan. Kalau enggak disuhun. Kenapa? Mengajarkan pengagungan terhadap ilmu Allah. Jangan sampai disimpan di bawah, jangan sampai disimpan di belakang. Pakai tas pun di depan. Pakai tas pun di depan ilmu Allahnya, jangan sampai di belakang. Di depan kan. Kenapa? Di sana ada pengajaran terhadap diri kita bagaimana cara memuliakan ilmu Allah. Jangan simpan di belakang, simpanlah di depan.
Kenapa? Kalau simpan di belakang kamu yang jadi imamnya, akhirnya gimana? Apapun keinginan kamu, jadi ilmu supaya mengikuti keinginan kamu. Jadi ilmu dipakai untuk keinginan kamu. Beda kalau ilmu di depan. Kamu harus mengikuti ilmu Allah. Kamu harus mengikuti kitab. Gitu kan? Apapun keinginan kamu, lihat dulu imamnya kayak kata kitab benar atau salah. Kalau salah jangan diteruskan. Penghormatan terhadap ilmu Allah. Wa irsyadi ustadin, harus ada gurunya, itu sudah jelas. Harus ada gurunya, dan gurunya juga harus betul-betul yang sejalan akidahnya betul, pemahamannya betul, gitu kan. Kenapa? Ya karena apalagi zaman sekarang, gitu kan, pemahaman-pemahaman yang banyak, gitu kan, melenceng dari pemahaman yang sebenarnya, keluar daripada murad yang dimaksud dari Al-Quran, yang dimaksud oleh hadis, bertolak belakang dengan Al-Quran, bertolak belakang dengan yang dimaksud oleh hadis. Sehingga nasihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pangduru amman takhudu dinakum, lihat kata Nabi dari siapa kamu mengambil, dari siapa kamu mengambil agama kalian, gitu kan, dari mana pengambilannya. Wa irsyadi ustadin, gurunya siapa, gitu kan. Jangan sembarangan mengambil guru, harus yang betul-betul akidahnya. Jangan sampai melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud dengan Ahlussunnah di sini bukan organisasi, bukan. Orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah ahli sunnah dan ahli jamaah, selalu prioritasnya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan prioritasnya adalah jamaah, selalu mengajak berjamaah. Bukan yang KTP-nya sih Ahlussunnah wal Jamaah, tapi perilakunya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnah gak pernah dilaksanakan, untuk jamaah tidak mau lah, bukan seperti itu. Dilihat ustadznya harus betul-betul. Kemudian yang terakhir, waktu li zamani, harus lama, haruslah lama. Bayangin ya, bayangin. Saya mah gini aja, real aja lah, gak usah membahas yang gitu kan, yang lain yang gak kelihatan, real aja. Kamu sekolah berapa tahun? Dapat S1. SD berapa tahun? 6. SMP? SMA? Kuliah? S1? 4. Oh, 4 tahun S1, belum S2. Ayo. Ayo, berapa tahun? Saya ingin nggak? Berapa tahun? Coba, berapa tahun? Berapa tahun? Coba berapa tahun tuh? Untuk ilmu Allah kita berharap Allah. Oh, pokoknya malim. Anak saya kenapa malim 1 tahun tapi terpaham-paham. Malim, anak saya 1 tahun pulang ke rumah saya tes. Nah, malim tuh bisa ngajawab. Sabar, berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Nah, anak kita yang masuk 1 SD tanya, bisa apa? Gitu kan? Ya ada, pasti gak menutup kemungkinan ada yang dia bisa, namun gitu kan, ada tahapnya. Ada tahapnya. Di dalam menuntut ilmu Allah sama, ada proses tulis zamani, harus lama. Cari sejarah-sejarah ulama-ulama, Imam Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan, semuanya. Khalil Bangkalan 40 tahun baru kawin. 40 tahun sekarang, wah berbondong-bondong, baru 20 tahun pada kebelat ingin kawin, belum beres pesantren. Gitu kan, ya ikut viral aja, ikut rame aja. Jadi itu turut bujur muning, gitu kan. Turut muning, lagi rame musim kawin, yang ngilu kawin, gitu pokoknya. Gitu loh. Tulis zaman, harus lama pesantren. Harus lama. 6 tahun itu gak ada apa-apanya, tak program di Simpang. Kalau dinyatakan beres itu 10 tahun. 10 tahun, tamhidi 1 tahun, ibtidai 3 tahun, sanawi 3 tahun, aliyah 3 tahun, baru beres. Kalau baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan, kita berharap wah harus sudah menguasai segalanya. Oh, dari mana? Kita aja yang ngaji di zaman baheula gitu kan, gitu-gitu kene. Kita berharap anak kita yang baru 1 tahun 2 tahun langsung sudah menguasai segalanya. Kita aja yang ngaji bertahun-tahun sudah sampai mana? Ingat, harus tulis zaman, harus lama. Nggak bisa. Makanya tadi sini gitu kan, apalagi yang masih lucu-lucu kayak gini namanya dek,
tong 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun paling sedikit. Berapa tahun? 10 tahun. Makanya waktu 10 tahun mah kaburu karatan. Nah, maka anak pesantren kan anaknya dari kecil keluar SD. Kalau ditatap hasil musyawarah dengan Abu ya, keluar SD itu pas. Keluar SD pesantren kan 10 tahun kawin. Bukan tujuan, bukan berarti tujuannya kawin dakwah, maksudnya gitu. Ini repot, udah kawin serasa sudah beres tujuannya hidup di alam dunia kan repot. Hah? Ini tujuannya kawin, udah kawin beres tujuannya di alam dunia lah. Kamu tahu justru kalau kawin udah habis ilmu kamu. Bahasa Nabi gimana? Dzubihal ilmu baina fakhidin nisa. Udah disembelih ilmu. Kamu karena paha perempuan udah disembelih kamu, Bang. Kalau udah kawin udah sembelih ilmunya. Sembelih ilmunya, cerita mau ngaji lagi, mau memperluas lagi ilmunya susah. Itu mah mungkin dongeng mungkin ya. Dongeng itu susah. Makanya kalian santri-santri di sini usahain ya, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu yang mengganggu pikiran kalian, tujuan kalian, gitu kan? Salah kawin gitu kan, siapa perempuan, hilangin. Entar itu mah. Kalau kamu betul-betul ingin sama saya, tunggu aja 10 tahun gitu aja udah. Gitu. Udah gitu aja. Tunggu 10 tahun. Kenapa? Karena tujuan saya hidup di alam dunia adalah Allah. Saya ingin berjuang di jalan Allah, ingin memperjuangkan ajaran Allah, ingin dakwah. Kalau kamu gak mau membantu saya berdakwah, meraih ridho Allah, sudah, saya gak butuh orang seperti kamu. Kita aja udah. Lulus, gali ilmu Allah. Paham? Perjuangkan ilmu Allah. Jangan sampai rusak gara-gara ingin kawin. Paham? Paham kan nih santri-santri nih? Paham gak kalian? Nah, ini yang kolot-kolot gitu kan, paham-pahamnya udah panas ngaheng. Jangan kalian, sabar. Paham, sabar. Kalau bakalan ya, saya Nawawi Banten ya, 40 tahun nikah sama perempuan, istrinya 18 tahun. Subhanallah. Makanya benar, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil, man arada huma fa'alaihi bil ilmu. Kalau kalian ilmu mau seperti apapun gampang kalian. Mau seperti apapun gampang, yang penting ilmu. Ingat al-ilmu di dalam bahasa Imam Malik juga, kata Imam Malik gimana? Al-ilmu yutawalayati, ilmu itu akan didatangi. Ilmu didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi. Kalau kalian memiliki ilmu Allah, kalian yang akan didatangi. Gak usah repot-repot kalian melamar, perempuan melamar kalian. Berbondong-bondong kalian. Kayaknya gali ilmu Allah yang benar. Jangan memikirkan dulu, memikirkan perempuan, memikirkan laki-laki, perempuan, jangan, ntar aja. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Man ta'ajjala qabla awani ugiba bihirmani. Peribahasa Arab, man ta'ajjala qabla awani ugiba bihirmani. Siapa orang yang tergesa-gesa belum waktunya, maka akan disiksa dengan tercegahnya. Kamu jambu belum masak gitu kan, belum matang, jambu belum matang udah kamu petik, kamu makan, kira-kira rasanya gimana? Pahit, ujung-ujungnya dibuang sama kamu. Kalau kamu melakukan sesuatu tergesa-gesa belum waktunya, ujung-ujungnya kayak gitu, pahit, dimuntahkan lagi. Saya kira nikah teh indah, saya kira ini, saya kira itu akan bahagia setelah nikah. Ningan. Dikiranya indah, gitu kan. Makanya jangan tergesa-gesa. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Paham? Ini camkan ya, ini mumpung kalian awal-awal butuh ilmu, semangat kalian. Ingat ada program seperti itu, kalian mau naik sebulan 2 bulan silakan, asal terkejar target. Semoga anak kita yang di pesantren gitu kan, Asyifalah Mudiah juga, anak-anak kita di rumah dijadikan anak-anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga disolehkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan Maulid. Naon ayeuna? Mana eta na? Maulid naon?
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود إلي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر. القدرة كشفت جنى هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه نعمه من خاص الأمة أن يحضر عند وديهمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المنصور. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم له من الشرف بقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب على حضور وجود هذا المولود، فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود أبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله sambil nunggu على kita. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا حبانا بوجود المرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين
مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فراس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحات رحال فتغشاها منه فيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل